Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Konselagriasi untuk Anda yang penasaran gitu ya tentang tiroid gitu ya atau biasa dikenal dengan sebutan gondok gitu ya. Anda bisa langsung aja bertanya di WhatsApp di 0896 20 982 982. Kita akan bahas di talk show hari ini. Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Oke, Dokter Iki, ini ternyata penyakit yang sudah umum dibicarakan di masyarakat gitu ya, dan sudah lama sekali orang itu penasaran isinya apa sih gitu. Saya aja dulu masih kecil gitu ya, sering melihat orang tua yang punya gondok gitu ya, sampai besar gitu kan. Sempat bertanya-tanya, ini kenapa gitu, terus isinya sebenarnya apa gitu kan. Nah, ini diakibatkan karena apa sebenarnya dokter? Mungkin secara klinis bisa menjelaskan. Kalau penyakit gondok mungkin yang dilihat oleh Mas Firman dan khalayak awam yang sampai membesar itu kita namakan dengan struma. Jadi memang itu sejenis tumor jinak ya. Jadi beda lagi beda dengan terus ada lagi yang namanya gondongan. Kalau gondongan kan terkadang di sebelah di pipi bagian bawah itu, tetapi dia bisa sembuh dalam kurun waktu seminggu atau paling lama 2 minggu, terus kempes sendiri. Itu gondongan disebabkan akibat virus, itu istilahnya diagnosanya parotitis. Nah, yang dibahas pada pagi hari ini penyakit ini tidak terlihat tetapi menimbulkan gejala. Oh gitu. Terkadang memang ada pembesaran di bagian bawah leher ini, dekatnya bagian bawah leher yang paling bawah ini. Ada pembesaran tetapi tidak sampai membesar sekali. Kalau yang sampai membesar sekali itu namanya struma. Jadi tumor jinak di kelenjar gondok gitu. Kalau itu bisa dioperasi dan sembuh 100%. Kalau tiroid ini penyakit hormonal, biasanya disebabkan karena pengaruh autoimun, jadi pengaruh dari punya keturunan atau dari orang tuanya ya istilahnya. Memang keturunan terus kemudian diturunkan ke anaknya atau cucunya. Di mana gejalanya itu biasanya gemetar, jadi terus sering lemas, dalam kondisi tertentu, jadi tidak bisa ditebak. Terus kemudian ya detak jantungnya itu istilahnya palpitasi, tidak bisa teratur, jadi cenderung cepat detak jantungnya. Terus kemudian makannya banyak, tetapi badannya tidak bisa gemuk. Selain itu mengalami penurunan berat badan signifikan dalam kurun waktu 2-3 bulan. Itu bisa 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo seperti itu. Nah, terus kalau sudah yang fase akut, matanya ini, kedua bola matanya itu menonjol keluar gitu. Sebenarnya untuk yang membahayakan sih ya memang untuk kelangsungan hidupnya panjang, tetapi mengganggu. Jadi gejalanya itu mengganggu kelangsungan hidup kita sehari-hari seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan hipertiroid. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang ada di rumah sakit ataupun di Prodia yang konsul itu mereka menderita yang namanya hipertiroid. Nah, awalnya dari mana? Awalnya dari kelenjar hipotalamus yang ada di otak, di mana dia merangsang tiroid yang ada di leher ini untuk menghasilkan hormon namanya T3 dan T4. Itu untuk mengatur keseimbangan tubuh, untuk mengatur fungsi tubuh, termasuk untuk menjaga suhu tubuh, terus mood kita, jadi suasana perasaan kita, terus kemudian denyut jantung kita. Nah, kalau di sana ada kelainan, itu maka semua akan terganggu seperti itu, Mas Firman. Jadi sangat mengganggu kelangsungan hidup dari tubuh itu, gitu ya. Betul. Jadi artinya perkembangannya kurang bagus, gitu ya. Dan terjadinya bisa sewaktu-waktu pada saat kita bekerja, pada saat kita beraktivitas seperti itu. Nah ini tadi sempat bilang kalau ini juga termasuk masalah dari keturunan gitu ya. Apakah juga bisa terjadi karena sesuatu hal selain keturunan dokter? Artinya tiba-tiba terkena aja gitu. Nah, bisa akibat dari awal, misalnya operasi struma itu tadi yang saya sebutkan di awal, tumor, terus kemudian operasinya itu tidak fokus ke strumanya, terus kemudian terkadang pas melakukan pembedahan itu terkena kelenjar tiroidnya, namanya 1% dari sekian pasien itu kan pasti ada. Nah itu bisa terjadi kemungkinan hipertiroid atau hipotiroid karena mengganggu kelenjar tiroid tersebut. Terus kemudian pasien-pasien yang pasca melakukan radioterapi
pasien-pasien kanker. Oke. Nah, biasanya pengaruh efek dari radioterapi itu bisa mengganggu dari kelenjar tiroid ini. Ya, kemungkinan sih dari itu itu aja. Jadi akibat dari yang pernah operasi di daerah tiroid sini, dari yang awalnya tidak ada, terus kemudian ada penyakit itu, terus yang kedua itu terbesar biasanya dari ini pasien pasca radioterapi pasca kanker biasanya itu muncul hipertiroid. Iya, ini bukan karena makanan ya dokter ya? Oh bukan, kalau ya? makanan Jauh ya? aman-aman saja. Itu. Tapi kalau kita kurang yodium itu yang namanya yang gondongan tadi. Oh, itu. Iya. Biasanya kan orang kalau dulu tuh istilahnya tuh apa ya? Kebanyakan makan es terus ada benjolan di itu apa namanya ya istilahnya? Aduh lupa saya. Yang amandel ya beda ya, sama amandel juga beda ya. Beda. Kalau itu kan amandel di tenggorokan. Itu semua penyakit yang seputar leher semua tuh. Iya betul. Oke, Konselor Gracia mungkin penasaran bisa langsung WhatsApp di 0896 20 982 982. Dan tiroid ini sendiri dokter, ini jenis penyakit yang seperti apa? Bisa diobatikah atau mungkin bisa berpengaruh serius pada tubuh kita atau gimana? Iya, kalau berpengaruh serius, iya di mana pasiennya itu tambah kurus, terus kemudian tambah lemah seperti itu. Padahal porsi makannya normal-normal saja lah, itu yang membahayakan bagi tubuh seperti itu dan harus dilakukan terapi seperti itu. Jadi ada terapinya gitu ya. Kalau pengobatannya pasti bisa dilakukan konsumsi obat seperti itu. Terus kemudian kalau sudah jangka waktu beberapa bulan bahkan beberapa tahun, kalau dinilai proses tiroidnya itu sudah mulai mengarah kepada normal, obatnya bisa dikurangi bahkan dihentikan. Gitu. Oh, bisa dihentikan ya. Artinya sudah normal nih, kelenjarnya udah bagus gitu ya. Oke. Kita ke Kak Desi dulu ya. Oke. Nah, ini untuk Prodia sendiri gimana Mbak Desi dalam penanganan penyakit ini gitu. Tiroid ini apakah ada pemeriksaan khusus atau bagaimana urutannya seperti apa? Mungkin juga banyak orang yang ingin tahu juga gitu. Seperti apa, Mbak? Oke, kalau di Prodia sendiri sih, kalau misalnya orang mau periksa atau screening tiroid itu bisa banget. Kalau misalnya orang awam nih belum pernah konsul ke dokter spesialis, misalnya baru datang pertama kali, dok, aku mau screening nih, ada keturunan genetik dari kedua orang tuaku, misalnya penyakit tiroid, tapi aku belum pernah periksa di pemeriksaan tiroid. Lah nanti kita langsung arahkan ke dokter Riki untuk konsultasinya, begitu ya dok ya. Oke. Jadi jangan khawatir kalau misalnya dokternya tuh nggak merekomendasikan, misalnya pasti kita arahkan, bantu mau periksa apa-apa, pasti untuk screening awal kita bantu periksakan FT4 TSHS dok ya. Iya betul. Kebetulan juga ini Prodia lagi ada promo nih Mas untuk pemeriksaan tiroid diskonnya 20% selama Januari ini. Selama Januari ini ya? Iya betul sekali. Jadi orang tanpa gejala pun bisa screening ya, artinya orang tua dulu pernah ada gitu, akankah ke saya atau gimana gitu, jadi screening ada dicek dan lain sebagainya gitu ya Mbak Desi ya. Betul. Jadi kalaupun nggak ada keturunan dari orang tua pun belum tentu untuk fungsi tiroid juga normal. Oh gitu ya, juga bisa dicek juga karena ya. Untuk resiko tiroid kan nggak bergejala dok ya. Penyakit ini ditemukan dalam keadaan tidak bergejala. Tidak bergejala, Itu betul. biasanya. Jadi kayaknya orang sehat aja sih pada umumnya. Beda kalau misalnya orang demam, ya orang demam kan pasti bergejala panas tuh. Tipes gitu ya. Tipes pasti kan bergejala, tapi kalau tiroid itu nggak ada gejalanya. Tipes kerja gitu. Nah, iya. Awal-awal biasanya kalau terdeteksi tanpa gejala. Kalau sudah akut biasanya yang saya sebutkan tadi itu. Yang utama itu dia sering gemetaran. Terus detak jantungnya enggak teratur itu. Mas Terus Firman. ini ada pertanyaan nih dari pendengar dokter, di sini ada siapakah dirimu, tak ada namanya. Selamat pagi Sola Gracia, saya sudah 2 tahun hipertiroid. Lama ya. Dan mengkonsumsi obat PTU. Oke. Jadi setiap saya kontrol selalu dosisnya itu naik turun dan lab terakhir saya sudah menunjukkan angka normal. Saya mau tanya nih, apakah lebih baik menjalankan operasi? Dan setelah operasi apa masih harus mengkonsumsi obat terus? Saya pernah bertanya pada dokter saya, katanya kalau mau operasi harus normal dulu. Tapi setelah normal malah nggak ada tindakan untuk operasi dan masih tetap diberi resep. Ini bisa dicerahkan mungkin dokter. Ya. Oke.
terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kenapa kok dokternya tidak menyarankan operasi? Ya itu tadi karena yang sempat ditanyakan oleh Mas Firman, takutnya adalah efek samping dari operasi tersebut seperti itu. Karena operasi tiroid itu sangat beresiko seperti itu. Makanya kalau memang sudah nilainya normal dan tidak menimbulkan gejala apa-apa ya sudah. Dan dokter spesialisnya mungkin menyarankan untuk suatu saat stop obat atau memang obatnya diteruskan tetapi dosisnya dikurangi ya diikuti saja seperti itu. Jadi jangan istilahnya malah ini mengharapkan operasi. Mengharapkan operasi karena setiap orang itu efeknya tidak tidak sama. Ada yang setelah operasi juga normal-normal saja, ada yang setelah operasi beberapa tahun kemudian malah muncul yang namanya kelainan dari tiroid tersebut seperti itu. Gitu makanya mungkin dokternya enggak mau ngambil resiko jadi dibiarkan terapi Pengobatan aja seperti gitu itu. ya? Gitu. Jadi nggak usah khawatir Mbak siapa ini ya. Oke, terima kasih ya. Jadi memang itu sudah aturannya dan dokternya sudah melakukan tindakan yang tepat ya dokter ya artinya. Jangan berharap operasi malahan gitu ya. Karena sangat beresiko kalau Sangat beresiko operasi ya. tiroid itu ya. Karena kan di gitu. daerah yang itu banyak sarafnya juga kan dokter. Iya di leher sini, di leher bagian bawah. Bisa kesalahan bisa menyebabkan suara hilang juga nggak sih? Kalau Jauh ya dari pita suara. dari Ya? pita suara jauh, cuman akan terjadi gangguan fungsi tubuh seperti itu yang terjadi. Yang tadi lemes, gemeteran jadi gitu ya, tremor takutnya gitu ya. setelah dioperasi bukan tambah baik, nanti malah banyak gejala yang lain. muncul seperti itu. Oke. Sudah tepat ya kakak ya. Jadi ikuti aja apa kata dokternya seperti itu ya. Terus dokter tadi sempat hampir menyebutkan hipotiroid ya. Ya, Ini bedanya betul. sama hiper tuh apa? Nah, kalau hipertiroid kan ketika kita banyak makan badannya kurus, ini lawannya. Makannya cuma sedikit-sedikit tapi berat badannya meningkat dalam kurun waktu 1 bulan itu bahkan sampai overweight terus kemudian obesitas seperti itu. Hipo Terus ini? ya jadi lawannya. Terus anak itu biasanya tumbuh kembangnya cenderung lambat seperti itu. Terus kemudian detak jantungnya bradikardi lebih lambat seperti itu. Terus ya memang gejalanya seperti itu. Cuman kasus ini jarang sih kalau hipotiroid. Jadi yang banyak itu hiper. Kalau pasien-pasien apalagi di Malang ini ya seperti itu. Jadi ada hipo, ada hiper ya. Nah, terus yang perlu oke. diperiksakan untuk screening, Mbak Desi tadi menyebutkan yang namanya FT4 dan TSHS itu apa? Apa sih? FT4 itu adalah free T4. T4 itu adalah merupakan hormon yang ada di tiroid ini. Oke. T4 itu tiroksin, jadi hormon yang penting di dalam tiroid. Jadi namanya memang T4 seperti itu. Itu screening awal untuk kita tahu mengarahnya ke hipertiroid atau hipotiroid. Nah, sedangkan TSHS itu apa? Kalau TSHS itu adalah sebagai perangsang supaya T3 dan T4 ini aktif di dalam tubuh seperti itu. Jadi memang nama pemeriksaannya FT4 dan TSHS. Nah, hormon ini Seperti perannya itu. penting ya untuk tiroid ya. Ya sangat penting ya. Justru dari kedua hormon ini dia bisa aktif seperti itu. Terus enggak normal atau tidaknya bisa dipantau lewat yang namanya FT4 dan TSHS ini. Oke. Gitu. Ketika menerima hasil TSH-nya rendah, terus kemudian FT4-nya naik, itu dinamakan dengan hipertiroid seperti itu. Terus ketika TSH-nya tinggi, terus FT4-nya rendah, itu dinamakan dengan hipotiroid. Dan itu jarang terjadi ya. Jarang kalau Oke. Nah, ini artinya itu diagnosisnya itu seperti itu ya, dokter ya? Iya, Diagnosis awal ketika melakukan tes screening tadi gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana penyakit ini bisa diobati, dokter? Kalau diobati ya memang bisa Mas Firman. Pengobatannya Jadi setelah seperti apa? Minum obat yang diberitahu Mbak yang anonim tadi itu, PTU. Propiltio urasil itu dia itu untuk dikonsumsi sehari tergantung tingkat ini ya,
tingginya nilai, nanti dokter menyesuaikan. Biasanya berobatnya ke penyakit dalam seperti itu. Jadi ada yang tiap hari harus diminum seperti itu. Setiap hari ya? Setiap hari, nanti kontrol 1 bulan sekali pertamanya, terus kemudian kalau sudah membaik 3 bulan, terus kemudian 6 bulan, terus kemudian dokter akan mengurangi dosis, terus kemudian kalau sudah diperiksakan T3, T4, TSHS, nilainya sudah normal seperti yang disebutkan Mbak tadi itu, ada yang terus lanjut, ada yang di stop. Di stop ya. Semua itu tergantung dari dokternya masing-masing. Gitu, kalau dokternya memang sudah merasa sudah aman, tidak ada gejala yang muncul sama sekali. Selama pasien ini beraktivitas tidak pernah muncul gejala detak jantung yang cepat atau itu tremor tadi ya. Biasanya sudah dihentikan. Oke. Gitu. Nah, berarti cukup lama ya dokter ya? Lama sampai bertahun-tahun. Wah gitu ya? 2 tahun, 3 tahun baru obat itu dihentikan seperti itu. Tergantung orangnya. Setelah obat berhenti itu tidak putus begitu saja. Harus rutin kontrol juga karena suatu saat bisa kambuh lagi. Gitu. Waduh. Ya, semoga aja Konselor Gracia dihindarkan dari ini ya. Karena pengobatan yang cukup lama ini mengganggu aktivitas banget gitu ya. Betul. Nah, ini pengobatannya tuh artinya rawat jalan ya. Artinya tidak harus ngamar gitu. Nggak harus. Jadi rawat jalan, konsultasi saja, terus kemudian diberikan resep. Terus pasiennya konsumsi obat di rumah. Nah tadi itu. ada gejala yang bisa timbul bukan karena keturunan seperti itu. Artinya ini bisa dicegah dong dokter. Nah ini pencegahannya seperti apa bagi mereka yang bisa terkena kapan saja gitu? Ya, kalau pencegahannya cuma pola hidup sehat gitu aja Mas. Oh sederhana ya? Ya karena kan autoimun ya. Kalau memang dan sering cek, ya bukan sering ya. Istilahnya kalau sudah ada gejala tidak enak sedikit, kira-kira curiga setelah mendengarkan siaran di pagi hari ini, contohnya yang utama itu biasanya sering cemas, cemas, terus kemudian merasa ya itu tadi pasti detak jantungnya itu tidak teratur, cenderungnya detak jantungnya itu cepat seperti itu. Nah ini bisa mengatur jumlah protein seperti itu ya dokter ya, dan ada beberapa zat gizi yang seperti yodium itu membantu juga nggak sih? Kalau yodium untuk mencegah gondok itu tadi. Gitu. Jadi seperti itu Konselor Gracia. Semoga tercerahkan juga gitu ya untuk Anda yang mungkin kurang begitu mengenal gitu ya. Tadi ada FT4T SHS gitu ya. T3. Ini adalah tes pilihan yang paling optimal gitu Konselor Gracia untuk mengetahui kadar atau gimana? Iya betul, nilainya. Paling awal gitu ya. Itu screening paling awal. Oke. Nah ini bisa ini nggak dokter? Artinya sembuh total gitu bisa nggak? Kalau sembuh total sih dikatakan sembuh total tuh ya kurang tepat ya. Tetap karena kita harus kontrol rutin walaupun sudah dinyatakan tidak ada gejala. Karena namanya hormon ya dikendalikan oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus tuh yang ada di otak kita itu suatu saat takutnya bisa muncul kembali. Salah satu faktor mungkin karena seiring bertambahnya usia seperti itu. Jadi yang ditakutkan itu. Jadi kalau dikatakan sembuh total kayaknya enggak bisa. Begitu. Jadi kita harus rutin kontrol lah. Jadi harus rutin kontrol Konselor Gracia. Anda sehat belum tentu Anda tidak punya penyakit. Tapi harapannya sehat total ya. Di Prodia bulan ini ada diskon untuk tesnya gitu, untuk screeningnya. Jadi berapa persen Mbak Desi? 20% Mas. 20% ya. Iya betul. Ini dapatnya dari mana? Ada vouchernya atau gimana? Atau langsung ke sana aja gitu ya? Langsung ke sana aja bisa. Tapi kalau misalnya mau pendaftaran melalui aplikasi Prodia Mobile, harganya jauh lebih murah. Plus dapat diskon 20% juga. Oh gitu ya. Iya. Download di Play Store dan App Store ya. Iya betul sekali. Prodia Mobile. Di situ juga bisa langsung konsultasi sama dokter Konselor Gracia. Bisa. Ada dokter Ricky juga. Dokter di jam Ricky. berapa dokter Ricky? Kalau saya bagian Senin sampai Sabtu jamnya dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Oke. Live Jadi chat Prodia Mobile. itu se-Indonesia ya? Iya, nanti kalau jam segini dengan dokter lain seperti itu. Yang di Malang dokter Ricky. Ya, betul. Saya. Oke, silakan langsung aja Konselor Gracia. Kadang orang itu gejala apapun yang ada di dalam tubuhnya sekarang tuh mainnya browsing dokter. Iya, betul. Serius. Betul.
mainnya browsing gitu ya. Sebelum ke dokter dia biasanya mainnya browsing. Bahkan gejala yang dialami oleh anak-anak aja, anak-anak mereka gitu. Ini kenapa anak saya gitu browsing? Ya, betul. Aduh, ini kalau sudah punya aplikasinya kan lebih enak ya, langsung ketemu sama dokternya langsung Ya, gitu ya. bisa Oke. ketemu dan bertanya langsung supaya tidak salah informasi. Betul. Gitu. Terkadang yang di-share di Google gitu ya, belum Ya. tentu juga itu benar gitu ya. Oke, dokter, ini ada bapak-bapak yang bertanya gitu ya. Ini ada Mas Adit. Dokter, ini setelah saya melakukan check up kepada istri saya yang sedang hamil, ternyata ada gangguan tiroidnya. Dan ini katanya dokter itu bisa berpengaruh pada janin. Ini seperti apa dokter penjelasannya? Mungkin bisa lebih detail gitu ya. Dan ini bahaya juga ya dokter ya. Kalau orang hamil terus ada gangguan yang katanya itu adalah hipotiroid seperti itu. Seperti apa ini dokter? Nah, memang betul ketika hamil itu terus kemudian ada riwayat penyakit tiroid itu memang ya istilahnya kita kan tidak boleh menakut-nakuti. Memang Iya. takutnya ada kendala pada saat sebelum proses persalinan seperti Oke. itu. Hah. Bisa saja dinamakan dengan perdarahan, munculnya perdarahan pada saat sebelum proses persalinan. Terus kemudian kalau misalnya memang tiroidnya itu sudah fase yang akut, terus kemudian bisa ke keguguran seperti itu. Jadi kemungkinannya sih itu seperti itu. Makanya di Prodia juga ada pemeriksaan dari antibodi. Oke. Nah, itu bisa diperiksakan kira-kira utamanya bagi ibu hamil, kira-kira diagnosa tiroidnya itu membahayakan bagi janin atau tidak, seperti itu. Namanya tiroid peroksidase antibody atau anti TPO yang biasa diperiksakan anti untuk TPO itu ya. yang biasa diperiksakan untuk ibu hamil. Iya. Spesifiknya itu untuk ibu hamil seperti itu. Nah, untuk ini yang konsul ini Mas siapa itu? Adit. Nah, Mas Adit sebaiknya konsultasi dulu khususnya ke penyakit dalam. Jadi supaya bisa masih di terapi atau perlu pemeriksaan lebih lanjut yang berhubungan dengan antibodinya. Seperti itu. Kira-kira mengarahnya kepada yang masih ringan saja atau yang harus sudah di terapi seperti itu. Jadi ini bisa berpengaruh pada janin juga artinya seperti itu ya dokter Yang ya. pertama bisa terjadi keguguran, terus kemudian lahir prematur. Terus perdarahan postpartum perdarahan pada saat sebelum melahirkan seperti itu. Perkembangan janin? Kalau perkembangan janin ya jarang. Oke. Yang spesifiknya itu pada saat sebelum proses persalinan itu. Oke. Jadi seperti itu. Dan kabarnya gejalanya mirip-mirip orang awal-awal hamil gitu ya, kayak sembelit gitu. Yang paling sering terjadi itu biasanya solusio plasenta. Jadi ari-arinya itu terlepas dari dinding rahim sehingga terjadi perdarahan. Itu yang paling sering. Yang paling sering terjadi ya. Tiroid itu. Jadi itu Kanus Gracia. Mas Adit semoga bisa tercerahkan dan terus berlanjut aja apapun yang di hasil konsulnya terus dilakukan gitu ya, karena dokternya yang lebih tahu. Nah, tidak perlu takut Mas Adit. Cuman ini aja solusinya itu yang pertama harus pada saat memang per bulan, maksudnya perkembangan janin itu harus USG rutin, jangan pernah melewatkan kontrol untuk USG kandungan seperti itu. Jadi kontrol janin dan kondisi janinnya ini bagaimana seperti itu. Jadi terus dilakukan ya. Ya, kalau si ibu memang dari faktor ibu belum mengeluhkan gejala yang berat, setidaknya mengontrol janinnya aja kondisinya bagaimana seperti itu. Oke. Nah dari Prodia sekarang Mbak Desi ini program-programnya apa nih yang mungkin bulan ini selain dari tiroid ini ada yang lain mungkin bisa di-share? Oh ada banget, ada banyak soalnya. Kalau untuk biasanya yang paling disuka tuh yang ada diskon-diskonnya lah ya. Oke. Kalau untuk yang program promonya Prodia itu setiap tanggal 1 dan tanggal 25 kita lagi ada diskon 15% melalui aplikasi Prodia Mobile. Itu namanya programnya Healthy Payday gitu. Jadi setiap gajian mesti harus ingat Prodia.
jangan lupa check up seperti itu. Setiap Oke. tanggal 1 dan 25 setiap bulan. Setiap bulannya. Selama tahun 2022. Oke. Ini Melalui di aplikasi. seluruh Indonesia. Seluruh Prodia Indonesia. seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Hmm. Dan kalau misalnya menggunakan aplikasi Prodia Mobile untuk pemesanan online, harganya juga jauh lebih murah dibandingkan kita datang langsung offline ke cabang. Oh gitu ya. Betul sekali. Jadi mobilenya ini lebih diutamakan gitu. Diutamakan, betul. Karena kan memang ke arahnya kan kita kan ke arah sekarang lebih dipercepat kayaknya ya, ke Oh, arah gitu. era digital itu. Iya. Karena selama pandemi kan sekarang sistemnya semuanya kayaknya dialihkan semua lebih dipercepat ke arah ke era digital. Iya. Jadi mungkin katanya orang-orang dulu kita sudah melompat ke tahun 2030 katanya kan. Ada yang bilang seperti itu soalnya Mas Firman. Karena pandemi. Betul, karena pandemi ini mempercepat ke era digitalisasi. Tapi kayaknya hampir semua ini ya pelayanan kesehatan entah itu di rumah sakit atau klinik semuanya daftar dulu via online gitu. Iya, betul. Biar ngantriannya nggak panjang satu dan lain sebagainya Terus gitu kalau ya. hasil pun juga bisa diakses melalui online Oh, lebih gitu mudahnya. ya? Jadi kalau misalnya untuk anak muda nih atau kaum milenial yang mager ya biasanya Dok ya. Kalau misalnya dari kos, aduh panas-panas, belum lagi ngeluarin mobil atau motornya, Iya. hujan ya, Macet. udah nggak macet, nggak ada ojek. Cek hasil via Cek online aja hasil udah via cukup. online aja udah cukup. Oke. Dan Jadi- kalau misalnya mau di print hasilnya juga bisa loh Mas. Oke. Lewat mobile tadi atau di email kan? Lewat mobile, langsung pakai Oh. aplikasi. Jadi semua hasilnya kita akan Oke. record melalui aplikasi Prodia Mobile. Dan di-share ke akun dia masing-masing. Betul sekali. Oh, oke. Otomatis kalau misalnya sudah dapat Iya. SMS hasil selesai, langsung bisa dicek melalui aplikasi Prodia Mobilenya. Dan nanti ada saran kelanjutannya seperti apa gitu. Nggak ada saran sih, cuma ada hasilnya. Tapi kalau hasilnya. misalnya mau dikonsulkan ke dokter CS seperti Oh, dokter gitu. Riki atau mau via chat atau Ini via nanti ketemu langsung. gimana gitu ya? Betul, juga bisa. Iya. Gitu ya. Jadi konseling grasi itu lebih gampang sekali pelayanannya gitu. Betul sekali, Semua via online. Betul. Terus satu lagi Mas Firman, kita lagi ada juga program promo namanya paket Imlek. Ini kan mau Imlek tuh tanggal 1 Betul. Februari. Iya. Jadi kita lagi ada promo paket Imlek mulai tanggal 10 Januari kemarin sampai nanti akhir Februari diskonnya 20%. Untuk semuanya. Ada paketnya. Oh, ada paket paketnya. hoki, paket sukses sama paket bagian. Nanti aku kasih ke Mas Firman ya. Oke, Barangkali ada teman-teman boleh. soal kerja mau tanya-tanya nanti bisa Iya. difotokan ke grupnya. Kalau ada vouchernya mungkin juga bisa di-share ya. Ya, kalau misalnya ada voucher nanti datang langsung aja bisa kok. Oh gitu, langsung datang aja. Iya. Gak usah khawatir konseling Nggak usah grasi ya. khawatir. Lewat mobile aja udah dapat diskon gitu ya. Udah dapat diskon. Oke. Terus Dokter Riki mungkin ada yang lain tentang tiroid yang mungkin bisa disampaikan lagi mungkin untuk pencegahan dan lain sebagainya. Pesan untuk konselor Gracia gitu pentingnya ini. Ya, jangan lupa periksa tiroid jika memang ada muncul gejala yang tidak enak. Jadi sering gelisah, sering cemas, terus kemudian tiba-tiba detak jantung denyutnya cepat sendiri seperti itu. Nah, memang betul penanganan pertama rekam jantung, terus kemudian jangan sampai cuman rekam jantung saja, ditambahkan pemeriksaan yang namanya FT4 dan TSHS seperti itu, karena apalagi usianya muda. Kalau memang dari faktor irama jantungnya pada pemeriksaan elektrokardiografi atau rekam jantung masih bagus, berarti second opinionnya kita harus berpikir kemungkinan diagnosa saya ini hypertiroid atau hipotiroid seperti itu. Oke. Gitu. Terima kasih Dokter Riki, terima kasih juga Mbak Sama-sama. Desi Ya, yang sudah sama-sama, hadir di Mas studio Firman. Selagradasi FM, dan juga thank you banget untuk konselor Gracia yang sudah stay tune di pagi hari ini. Kita bertiga pamit 982 Selagradasi FM. Hits musik terbaik, keep healthy. Talkshow hari ini.